Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita setiap harinya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni ad-dinul Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Maliki dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tafsir Maqasidi karya Profesor Abdul Mustaqim. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang biografi Abdul Mustaqim. Abdul Mustaqim lahir pada tanggal 4 Desember 1972 di Purworejo dari sepasang suami istri, yakni Muhammad Bardan dan Suwarti. Pendidikan awal agamanya yakni pada masa Madrasah Sanawiyah dengan menimba ilmu pada Kiai Abdullah Umar. Selanjutnya pada tahun 1988 hingga 1998 ia melanjutkan menimba ilmu di Pondok Pesantren Karapiak, Yogyakarta. Adapun pendidikannya dengan lembaga formal jenjang sarjana pada tahun 1991 hingga 1996 ditempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan jurusannya yakni tafsir hadis. Selanjutnya pada jenjang magister tahun 1997 hingga 1999 ia mengambil jurusan agama dan filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan terakhir pada jenjang doktoral tahun 2000 sampai 2007 ia mengambil jurusan studi Islam di universitas yang sama. Nah, kemudian setelah biografinya lalu sekelumit tentang tafsir Maqasidi ini. Istilah tafsir Maqasidi berasal dari gabungan dua kata yaitu tafsir dan maqasidi. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fasaro yang bermakna menjelaskan, kemudian menerangkan dan menyikap sesuatu yang tertutup. Imam Asy-Syirbasi menambahkan bahwa sebagian ulama mengartikan tafsir sebagai ilmu tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran, sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat, meliputi sejarah, kemudian tentang penyusunan ayat-ayat yang turun, kemudian turunnya itu di Mekah atau di Madinah, kemudian ayat yang mengandung hukum halal haram dan sebagainya. Sedangkan menurut Maqasid, menurut Ibnu Ashur dalam Jasir Auda, berasal dari bahasa Arab yaitu Maqasid yang merupakan bentuk jamak dari maqsad yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir. Dan Profesor Abdul Mustaqim menerangkan secara bahasa dan istilah. Menurutnya tafsir Maqasidi adalah satu model dari penafsiran Al-Quran yang selain membahas makna teks juga menggali maksud di balik teks tersebut, baik secara partikular ataupun universal. Secara sederhananya, tafsir Maqasidi adalah tafsir yang bergerak dari menjelaskan cara kaifiyah al-wasfiyah menuju menjelaskan maksud maqasidiyah al-ghayatiyah ayat. Nah, kemudian ia menjelaskan contohnya yaitu tentang sholat atau puasa. Tafsir Maqasidi tidak berhenti pada bagaimana cara sholat dan puasa, melainkan bergerak maju
apa tujuan dari sholat dan apa tujuan dari puasa tersebut. Misalnya sholat bertujuan untuk mencegah perbuatan keji dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengingat Allah Subhanahu Wa Taala agar hati tenang. Begitu pula dengan puasa. Tujuannya yaitu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjauhi segala yang dilarang pada saat berpuasa tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sejarah tafsir Maqasidi. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama era reformatif praktis, masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Berdasarkan data sejarah, ditunjukkan bahwa paradigma tafsir Maqasidi sudah ada sejak Al-Quran diturunkan dan sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Pada masa ini ditunjukkan bahwa tafsir Maqasidi masih hanya bersifat implementatif dan belum terstruktur secara teoritis sebagai sebuah konsep, sehingga era ini disebut pula sebagai era teori Maqasidi yang dipraktekkan. Kemudian yang kedua, ada di era rintisan teoritis konseptual abad ketiga Hijriyah setelah masa sahabat. Nah, diskursus Maqasid pada masa ini menggunakan bentuk penalaran mengenai istinbat hukum melalui kias, istihsan, dan maslahah mursalah sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli fikih klasik. Kemudian era yang ketiga yaitu era perkembangan teoritis konseptual abad ke-5 sampai abad ke-8 Hijriah. Abu al-Ma'ali al-Juwaini dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Usul al-Fiqh memperkenalkan teori hierarki maqasid, yaitu keniscayaan kebutuhan publik, perilaku moral, etis, dan anjuran-anjuran. Hakikat dari tingkatan maqasid adalah penjagaan terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Kemudian di era yang keempat, yaitu era reformatif kritis. Teori maqasid masuk dan berkembang dalam era modern kontemporer dengan dibawa oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Thair Ibnu Ashur, kemudian Ahmad Al-Raisuni, Al-Alfasi, kemudian Yusuf Al-Qardawi, kemudian Muhammad Mahdi Sams Al-Din, dan Jasir Auda. Selanjutnya, teori maqasid dikembangkan pula oleh Abdul Mustaqim secara khusus dalam diskursus penafsiran Al-Quran. Nah, dalam kajian Abdul Mustaqim ini, tafsir Maqasidi tidak hanya menafsirkan ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat non-hukum seperti ayat-ayat kisah, kemudian ayat amsal, kemudian ayat akidah, dan ayat-ayat sosial lainnya. Pada era modern kontemporer, teori Maqasidi mengalami pergeseran pandangan secara dengan paradigma umat Islam. Contoh penafsiran dari tafsir Maqasidi tersebut yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 80-81 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka.
Melalui metode tafsir maqasidi ini tentunya bertujuan untuk menemukan hikmah di balik pelarangan homoseksual yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, hifz an-nasl dan hifz ad-din, yaitu melanjutkan ajaran agama Islam. Makna yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ini ialah pentingnya regenerasi dalam ajaran Islam. Para ahli tafsir dalam penjelasan tidak memberi celah sama sekali untuk membolehkan homoseksual ini. Selain melanggar fitrah sebagai manusia yang telah diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, juga seruan untuk memiliki keturunan dengan cara yang benar. Nah, regenerasi penerus untuk melanjutkan panji-panji Islam yang telah menyebar ke seluruh dunia agar ajaran Islam tidak mengalami kejumudan baik dalam ajaran agama maupun keilmuan lainnya. Kemudian yang kedua, ada hifz al-nafas, yaitu menjaga kesehatan alat reproduksi. Ya, alat reproduksi Islam dengan tegas mengajak pengikutnya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Pada Quran surah Al-A'raf ini juga mengandung arti bahwa Islam sangat peduli dengan kesehatan reproduksi. Dalam sebuah artikel yang semua menjadi ancaman bagi homoseksual ialah penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga ada hifz al-aql, yaitu menghindari sikap melampaui batas. Pada akhir ayat dalam surah Al-A'raf itu memberikan ilustrasi keadaan kaum Sodom terlalu melampaui batas dalam urusan seksual. Ini pula yang harus diperhatikan oleh segenap manusia dalam segala ihwal. Suatu yang melampaui batas tidak baik dalam kehidupan. Selain contoh melampaui batas dalam hal seksual yang dicontohkan pada kisah kaum Nabi Lut, Al-Quran telah banyak memberikan contoh seperti Korun. Nah, kesimpulan daripada penyampaian pada kesempatan kali ini ialah pendekatan tafsir maqasidi yang diprakarsai oleh Abdul Mustaqim merupakan pendekatan kontemporer dalam dunia tafsir. Pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan yang berasaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sesuai dengan zaman dan waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejumudan dalam dunia penafsiran dan dapat menjawab persoalan-persoalan umat kontemporer. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.